Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, konsisten menyampaikan info valid dan komitmen melawan berita hoax. Nah, Bapak Ibu, di video kali ini kami sudah merangkum 3 berita akurat terkait peraturan atau regulasi gaji pensiunan yang berlaku saat ini dan juga termasuk di Februari nanti Bapak Ibu. Kenapa kami bahasakan Februari? Karena kita sudah berada di akhir Januari dan regulasi yang masih berlaku masih yang akan kami tampilkan sebentar Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perlu dipahami bahwa yang kami sampaikan ini berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu pensiunan di kolom komentar yang sudah kami rangkum. Rata-rata pertanyaannya seperti ini: apakah betul ada kenaikan gaji dan pesangon di bulan Februari Bapak Ibu? Nah, untuk menjawab itu disimak sampai tuntas pembahasan kita di video ini. Yang pertama Bapak Ibu, berita yang pertama ya, perlu kita pahami bahwa gaji pensiunan PNS yang berlaku saat ini adalah masih peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. PP nomor 8 tahun 2024, dan Februari nanti ini Bapak Ibu menerima gaji pensiunannya masih berdasarkan PP ini Bapak Ibu, PP 8 2024. Ini bisa kita lihat sejenak regulasinya ya. Ini kami tampilkan Bapak Ibu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok, pensiun pegawai negeri sipil dan janda atau dudanya. Peraturan ini masih sejak 2024 Januari kemarin Bapak Ibu ya, dan masih berlaku hingga saat ini karena belum ada regulasi pengganti yang ditetapkan oleh Presiden saat ini. Kalau PP nomor 8 ini masih di eranya Pak Jokowi pada saat itu. Nah, berita yang kedua yang akurat yang bisa kita pegang Bapak Ibu yaitu saat ini tidak ada regulasi yang mengatur bahwa pensiunan PNS dapat pesangon hingga 1 miliar. Karena di kolom komentar ini cukup banyak komentar-komentar dari Bapak Ibu yang menanyakan apa betul pensiunan dapat 1 miliar dan seterusnya. Mungkin memang banyak berita seperti itu Bapak Ibu, tapi hingga saat ini regulasinya itu belum ada yang menetapkan pensiunan PNS itu dapat hingga 1 miliar ya. Ini perlu kita pahami sama-sama. Kita lanjut ke berita yang ketiga Bapak Ibu yang akurat adalah memang pemerintah saat ini berencana untuk mereformasi perlindungan hari tua ASN, tapi targetnya berdasarkan dokumen yang akan kita buka sebentar itu adalah untuk ASN existing dan ASN baru Bapak Ibu. Ya, di berbagai media memang pemerintah berencana untuk mengubah skema tunjangan pensiun itu dari pay as you go menjadi fully funded. Ini sudah pernah kami bahas di video sebelumnya terkait fully funded dan pay as you go. Dan memang ketika fully funded ini diterapkan, maka ada potensi ASN bisa dapat tunjangan pensiun itu nanti di akhir jabatannya hingga 1 miliar. Tapi ini tidak semua PNS tentunya, tidak semua ASN, itu tergantung jabatannya. Karena semakin tinggi jabatannya bisa semakin banyak potongan setiap bulannya yang disepakati antara taspen dengan ASN yang bersangkutan, sehingga di akhir nanti semakin banyak tunjangan pensiun yang bisa didapatkan. Tapi sekali lagi ini arahnya adalah untuk ASN existing dan ASN baru Bapak Ibu. Hal tersebut bisa kita lihat di dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini totalnya Bapak Ibu ada 352 halaman. Tapi tentu tidak kita akan buka satu persatu, kita akan fokus pada topik pembahasan kita terkait reformasi tunjangan hari tua untuk ASN tersebut Bapak Ibu. Nah, di dokumen sini Bapak Ibu memang ada nih reformasi perlindungan hari tua bagi ASN judulnya. Nah, dalam dokumen ini pemerintah menyampaikan bahwa ada 2 alasan atau tantangan kemudian kenapa perlu reformasi perlindungan hari tua. Ya, di sini disebutkan pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiun PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu.
Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok, pay as you go, dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR antara jabatan di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditenggarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif. Sebagaimana temuan KPK dalam kajian tahun 2018, ternyata arah ini berdampak pada perilaku koruptif Bapak Ibu ya. Lebih lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan pay as you go. Ini yang kami sebutkan tadi. Di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk meningkatkan resiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Nah, memperhatikan tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiunan merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Jadi ada bahasa urgen, ada bahasa mendesak. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Nah, ini yang kami sebutkan tadi Bapak Ibu. Targetnya adalah reformasi pensiun ke depan ya. Itu adalah PNS existing dan PNS baru atau P3K baru Bapak Ibu. Nah, itu yang perlu kita pahami, sehingga kalau kita memahami konsep yang direncanakan oleh pemerintah terkait reformasi pensiunan ini, reformasi tunjangan hari tua, Bapak Ibu akan terhindar dari berita hoax, terutama berita hoax yang mengatakan bahwa pensiunan akan dapat tunjangan pesangon 1 miliar dan seterusnya. Tidak Bapak Ibu, itu tidak ada dasar regulasinya, tidak ada landasan dokumen yang disusun oleh pemerintah. Dokumen yang kami tampilkan ini adalah dokumen yang disusun oleh pemerintah. Kerangka ekonomi makro ini disusun oleh pemerintah, termasuk dalam diantaranya Kementerian Keuangan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat. Kami tampilkan sekali lagi, kami simpulkan ya. Gaji pensiunan PNS yang berlaku saat ini adalah masih PP nomor 8 tahun 2024, belum ada perubahan, dan Februari nanti juga masih tetap ini. Yang kedua adalah perlu kita pahami bahwa saat ini tidak ada regulasi yang mengatur pensiunan dapat pesangon hingga 1 miliar ya. Jadi kalau ada informasi mengatakan Bapak Ibu pensiunan saat ini akan dapat 1 miliar, itu tidak benar. Kemudian yang ketiga adalah perlu kita pahami sama-sama juga bahwa pemerintah memang berencana mereformasi perlindungan hari tua ASN, tapi targetnya adalah ASN existing dan ASN baru. ASN existing ini adalah ASN yang aktif saat ini Bapak Ibu. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat. Silakan dikoreksi jika ada yang keliru, ditambahkan jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.